Saudara-saudari, salam sehat untuk kita semua. Saya menyaksikan sebuah video yang menunjukkan puluhan pendeta dan jemaat dari 23 gereja Kristen Protestan di Papua berkumpul dan menyatakan tidak percaya pandemi COVID-19 dan vaksin corona. Sebagai aksi nyata, para pendeta dan jemaatnya membakar masker di halaman GKI Samaria, distrik Wamki Narama, Papua pada tanggal 1 Agustus. Mereka mengaku selama pandemi tidak pernah menutup tempat ibadat. Salah satu tokoh agama menyatakan bahwa selama ini mereka tetap kebaktian kebangunan rohani atau KKR. Berikut kita lihat cuplikan videonya. Kami tidak pernah menutup tempat ibadah raya. Kemudian hari ini kami tim KKR mulai ibadah dari Yudea, Samaria, Galilea, kemudian Bukit Sion, Tiberias, sampai dengan Matoa, Petra, Silo, sampai dengan Anugerah, Iglesia. Ada 23 gereja ini kami menjalani KKR. Maka atas nama daerah Wamki Narama, atas nama tim, kami tidak percaya vaksin dengan corona. Karena dalam nama Yesus, darah Kristus dikalahkan oleh kuasa setan seperti COVID-19 maupun vaksin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Jakarta sampai Amerika sampai di Papua. Sekarang vaksin dan corona. Hari ini kita bakar, KKR selesai. Ini terakhir. Sekarang saya bakar. Semua percaya. Allah boleh sembar, Yesus boleh sembar, orang boleh sembar, orang Papua tidak pakai. Dia balik ke Jakarta. Amin. Saudara-saudari, kita melihat bahwa tindakan para pendeta dan jemaat Protestan ini sangat bertolak belakang dengan sikap Gereja Katolik. Gereja Katolik Indonesia dan seluruh dunia sangat prihatin dengan pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan sangat mendukung vaksin corona. Paus Fransiskus pada tanggal 18 Agustus mengeluarkan seruan yang mendesak penduduk dunia untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Paus mengatakan vaksinasi dapat mengakhiri pandemi, namun perlu dijalani oleh semua orang. Berkat anugerah Tuhan dan kerja banyak orang, kita sekarang memiliki vaksin untuk melindungi kita dari COVID-19. Vaksin memberi kita harapan untuk mengakhiri pandemi, namun hanya jika tersedia bagi semua orang dan jika kita bekerja bersama. Paus Fransiskus sendiri telah divaksin pada bulan Maret tahun 2021 dan beliau mengatakan hal itu merupakan kewajiban moral. Vaksinasi adalah cara simpel tapi mendalam untuk mendorong kebaikan bersama dan peduli kepada sesama, terutama pada mereka yang paling rentan. Berkontribusi untuk memastikan mayoritas orang divaksinasi adalah tindakan cinta. Cinta untuk diri sendiri, cinta untuk keluarga dan teman, cinta untuk semua orang. Jadi dengan mau divaksin itu adalah tindakan cinta. Divaksinasi adalah tindakan cinta. Paus berkata, saya berdoa pada Tuhan agar semua orang bisa berkontribusi dengan sedikit kebaikan mereka sendiri, dengan sedikit rasa cinta mereka sendiri. Kita lihat cuplikan video Bapak Paus. Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor, y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos.
El amor es también social y político. Hay amor social y amor político. Es universal, siempre desbordante de pequeños gestos de caridad personal capaces de transformar y mejorar las sociedades. Vacunarse es un modo sencillo pero profundo de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente los más vulnerables. Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena, su pequeño gesto de amor. Por más pequeño que sea, el amor siempre es grande. Aportar esos pequeños gestos para un futuro mejor. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Saudara-saudari, dengan melihat sikap tidak percaya dan tindakan penolakan vaksin yang dilakukan oleh puluhan pendeta Papua dan jemaatnya, maka saya mau mengatakan beberapa hal ini. Pertama, virus corona itu ada, bahkan sudah menyebar luas varian Delta yang lebih berbahaya. Jadi COVID-19 itu nyata dan sudah memakan ribuan bahkan jutaan korban. Jangan tidak percaya dan jangan memprovokasi umat kecil yang sederhana. Jangan jadi kadrun yang menyebarluaskan virus ketidakpercayaan. Kedua, karena virus corona itu nyata, maka kita diminta untuk harus memakai masker agar terlindungi dari risiko tertular dan atau menularkan COVID-19. Maka aksi bakar masker itu sangat tidak terpuji. Ketiga, berkat anugerah Tuhan dan kerja banyak orang, kita sekarang memiliki vaksin untuk melindungi kita dari COVID-19. Maka jangan tidak percaya dan menolak untuk divaksin. Percayalah bahwa vaksin membantu kita untuk melindungi kita dari virus. Memang meskipun sudah divaksin, kalau tidak hati-hati bisa saja tertular virus corona. Akan tetapi peluang untuk sembuh sangat tinggi karena imun tubuh kita sudah terbentuk untuk melawan virus tersebut. Maka hendaknya semua penduduk Indonesia dan penduduk dunia mau divaksin. Keempat, para pemuka agama sangat diharapkan mendukung pemerintah untuk cepat mengatasi pandemi COVID ini. Pandemi ini bukan hanya bencana kesehatan semata, tetapi membawa krisis multidimensional, krisis ekonomi, krisis sosial, dan sebagainya. Maka para pemuka agama justru harus memiliki kewajiban moral untuk bergandengan tangan dengan pemerintah agar pandemi ini cepat berakhir. Justru para pemuka agama harus membantu pemerintah untuk menjelaskan atau mensosialisasikan kepada umat sederhana agar mereka mengerti dampak dari COVID ini dan mau divaksin. Kelima, sikap tidak terpuji dari para pendeta dan jemaat Kristen Protestan Papua tidaklah mewakili sikap para pendeta dan orang Kristen pada umumnya. Para pendeta dan umat Kristen pada umumnya bergandengan tangan dengan pemerintah untuk mengatasi pandemi ini. Keenam, semoga seluruh rakyat Indonesia bersama-sama dengan pemerintah bergandengan tangan untuk mengatasi pandemi COVID ini dengan mematuhi protokol kesehatan dan mau divaksin. Buanglah sikap tidak percaya pada COVID-19 dan sikap tidak mau divaksin. Saya sendiri sudah divaksin pada bulan April dan sampai sekarang baik-baik saja. Tidak ada efek negatif. Maka saudara-saudari, marilah mematuhi protokol kesehatan. Pakailah masker dan mau divaksin. Semoga dengan pertolongan Tuhan kita boleh cepat melewati pandemi COVID ini. Tuhan melindungi dan memberkati kita semua. Salam sehat, berkah dalam.